Adapun berbicara tentang hukum kurban. Hukum kurban dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Memang dalam 4 mazhab ada berbeza pandangan ulama. Di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan malah wajib. Adapun berbicara tentang hukum kurban. Hukum kurban dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunat muakkad. Memang dalam 4 mazhab ada berbeza pandangan ulama. Di luar mazhab Syafi'i ada yang mengatakan malah wajib. Sampai ada satu hadis yang dipahami secara zahir oleh Abu Hanifah, begitu juga Imam Malik. Orang yang memiliki keluasan harta maka tidak melaksanakan penyembelihan hewan kurban, fala yakrubanna musallana, kata Nabi. Maka dia jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Sampai-sampai dianggap seakan-akan bukan orang muslim. Tapi itu dalam mazhab di luar Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, kurban hanya hukum sunat muakkad, tidak sampai hukum wajib kecuali dengan jalan nazar ataupun ka'ui. Selama pemilik kurban tidak menazar, maka hukum kurban adalah sunat muakkad. Dan hukum kurban juga sunat kifayah. Mungkin kita sering mendengar fardu kifayah, tapi dalam istilah agama ada disebut istilah sunat kifayah. Sunat kifayah ini agama menuntut satu amal atau perbuatan ibadat yang mana seandainya ada sebahagian saja yang mengerjakan, yang lain gugur. Itu disebut sunat kifayah. Contoh sunat kifayah seperti membaca bismillah ketika makan di hidangan. Nanya tajak bakauri na hidangan gepupul le tirorung bismillah ke baca, yang lain hendak payah baca ali langsung baca hujung. Nya kan sunat kifayah. Nya sunat in memandung masing-masing per orang payah kerjakan. Nya sunat kifayah sama lagi fardu kifayah. Cuma nya fardu wajib, nya sunat hana wajib bagai. Konsekuensi ji ketika kurbannya sunat kifayah, menyo dalam satu keluarga tidak ada yang menyembelihkan kurban satu pun, maka satu keluarga mendapatkan hukum makruh. Tetapi bila salah satu keluarga ada yang menyembelih kurban, maka yang lain yang tidak menyembelihkan gugur hukum makruh, tetapi tidak mendapat pahala seperti yang menyembelihkannya. Yang beda. Jadi hukum kurbannya tetap sunat muakkad dan di sunat kifayah. Miona salah satu keluarga puput, yang lain gugur. Gugur sunat, gugur makruh. Jadi hana li makruh. Tapi makruhnya hana sampai teruk tingkat dosa. Nya haramnya teruk tingkat dosa. Kemudian ketentuan kurban sunat kifayah berlaku jika dalam satu keluarga tersebut ada beberapa orang. Dia tanya nak ahli keluarga api nyaudik sebatang kara, nyankan sunat kifayah di sunat in nanti tanya. Punya dalam rumah tangga na anu, na ayah, na isteri yang salah satu anggota keluarga sembelih, yang lain ka gugur. Tapi kan gugur makna ji hana sunatkan sile dalam pom, hana le merumpak makruh. Ketentuan hukum sunnah berkurban berlaku untuk umat Nabi Muhammad, sedangkan kepada beliau sendiri hukumnya wajib seumur hidup sekali, selebihnya adalah kurban sunat. Jadi beda, termasuk kawas atau kawais khususiat Nabi Muhammad berbeza dengan umat beliau. Untuk Nabi kurban hukum ji wajib, tapi seumur hidup 3 yang wajib, yang lain sunat. Yang untuk umat sunat hana yang wajib kecuali dengan kaui. Sama lagi sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud punya ke Nabi wajib kan sunat. Yang katanya sunat.